Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Budia. Oke, hari ini hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021. Budia itu rencananya mau menyampaikan materi subtema satu ini dalam satu minggu, insya Allah. Tapi Budia langsung ambil inti-intinya aja. Jadi eh, subtema lagi materi kali ini tuh Budia langsung ambil intinya di subtema satu. Jadi kalau mungkin kalian agak kayak gimana ya, kok agak nggak urut sih bu, nanti udah jelasin. Oke. Nah, ini karena kita udah mulai masuk tema 8, kalian udah ngasih materi lewat YouTube orang lain, and now sekarang Budia ngasih materi di YouTube Budia sendiri dan pakai video Budia sendiri. Oke. Nah, tema 8 adalah temanya tentang pramuka atau kepanjangan dari Praja Muda Karana, dengan subtema satu adalah aku anggota pramuka. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari itu bermanfaat. Berdoa di tempat dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut. Nah, di subtema 1, tema 8 itu kita mau belajar apa aja sih? Kita cek dulu yuk. 1. Jadi pertama, kita akan memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. 2. Mengidentifikasi lambang atau simbol rambu lalu lintas pramuka dan lambang negara. 3. Menjelaskan sudut dan jenis-jenis sudut. Mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Nah, kita akan belajar dari yang pertama dulu. Sebentar, pulpen Budiah mana nih? Dinyalakan dulu. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama ini dulu. Nah, oke. Nah, kita langsung mulai ke materi selanjutnya. Nah, ini ada gambar yang sudah tidak asing tidak asing di hidup kalian ya, tiap hari lihat, tiap hari ini. Sebentar, ini mana ya? Nah, sini aja. Memahami arti gambar pada lambang Garuda, Pancasila, dan bendera negara. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, lambang negara Indonesia adalah yang di kiri ini adalah burung Garuda. Sedangkan bendera negara kita adalah bendera merah putih. Oke. Kalau kalian pernah lihat atlas, itu ada salah satu negara yang benderanya warnanya itu sama dengan kita. Sekilas memang warnanya merah putih, tapi warna tone-nya tuh beda. Ada yang kalau nggak salah itu negara Monaco, tapi ada perbedaan sedikit. Jadi dulu pernah sempat berseteru, tapi udah damai. Oke. Dan sedikit informasi juga, setiap negara itu memiliki lambang negaranya masing-masing. Kita ambil contoh Malaysia. Itu mereka lambangnya adalah harimau. Kalian boleh cek atau kalian boleh cari-cari. Kalau Thailand apa? Kalau Thailand Kap Kun Kap itu gajah. Oke, sedikit informasi. Jadi setiap negara itu pasti mereka punya lambang negara dan bendera negaranya masing-masing itu wajib. Oke. Next. Oke, kita akan cari tahu apa arti bendera negara yang berwarna merah putih. Pulpen Budiah mana ini? Sebentar. Oke. Nah, kenapa warnanya merah? Merah itu melambangkan, lambangnya adalah atau artinya itu berani. Sedangkan putih itu artinya suci. Jadi ketika ya, apa arti lambang lagi bendera negara kita? Merah artinya berani, putih artinya suci. Next. Dan kenapa negara Indonesia tuh memilih burung Garuda sebagai lambang negaranya? Ada yang tahu? Oke, udah jelaskan di sini. Jadi, kenapa Indonesia itu memilih burung Garuda sebagai lambang negaranya? Itu karena ada dua alasan. Yang pertama, itu karena melambangkan kesabaran. Yang kedua, itu melambangkan kekuatan. Harapannya, masyarakat Indonesia adalah harapan dengan adanya lambang ini, masyarakat Indonesia menjadi pribadi yang sabar dan kuat.
Oke, lanjut. Oke, sekarang Budi akan menjelaskan bagian-bagian di burung Garuda. Yang pertama, ini ada bagian kepala. Bentar. Pertama ini, powernya Budi mana ini? Budi ganti warna dulu warnanya. Nah, ini bagian kepala yang menoleh kemana ini? Karena ini hadapnya itu sebenarnya burung Garudanya itu hadapnya ke kita, jadi dia menolehnya ke kanan, bukan ke kiri. Oke, kiri itu jadi karena burung Garuda itu ngadep kita, jadi ibaratnya kalau kita hadapnya sama dengan burung Garuda, ya dia nolehnya ke kanan. Oke. Kemudian yang kedua, apa itu yang kedua? Sebentar, pointernya mana? Yang kedua, ini ada leher, sayap, dan ekor. Nah, masing-masing ini ini di leher, bulu di leher, di sayap, dan di ekor itu memiliki jumlah tertentu atau jumlah khusus. Next, ada perisai. Di sini perisai. Perisai itu apa? Perisai yang dilengkapi lambang Pancasila. Ini loh yang di dalamnya ini ada bintang, ada pohon beringin, ada rantai emas, ada padi kapas dan kepala banteng. Oke. Perisai apa tuh sih Bu? Perisai itu tameng, dimana bentuknya itu hampir seperti jantung. Oke, next. Sebentar. Terakhir, ini salah. Udah dihapus dulu. Ternyata, oke. Terakhir adalah kaki yang mencengkram pita berwarna putih yang bertuliskan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jadi bagian-bagiannya kayak ciri khasnya, yang patokan pakemnya. Oke. Yang pertama tadi ada bagian kepala. Ingat, kepalanya itu menolehnya ke kanan, bukan ke kiri. Kemudian leher, sayap, dan ekor itu memiliki jumlah atau jumlah tertentu. Oke. Kemudian bagian perisainya ini dilengkapi dengan lambang Pancasila, di mana perisainya itu hampir menyerupai jantung bentuknya. Kemudian yang terakhir, kaki Garuda itu mencengkeram pita berwarna putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, next. Nah, sekarang kita akan melihat atau cari tahu jumlah bulu pada setiap lambang pada lambang burung Garuda, yang artinya nanti kita akan cari tahu. Oke. Tadi kan ada yang sudah Budiah titik warna biru tadi itu loh. Tadi itu ada di leher, sayap, dan di ekor. Oke. Sekarang kita cari tahu jumlahnya berapa. Yang pertama, sayapnya ini masing-masing kanan dan kiri itu, kanan kiri itu jumlahnya 17 helai. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kanan kiri jumlahnya sama, 17 bukan di jumlah ya, tapi kanan 17, kiri 17. Next, kita hitung yang bagian mana lagi ya? Ekor. Bagian ekor. Bagian ekor ini itu jumlahnya adalah 8. Ekor jumlahnya 8, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8. Next, bagian pangkal ekor atau yang bagian bawah perisai. Bawah perisai ini tuh jumlahnya adalah 19. Kemudian jumlahnya mana lagi ya ini? Nah, bagian leher. Leher ini jumlahnya adalah 45. Apa arti angka-angka ini? Oke. Yang artinya adalah, jadi dari angka 17, Bunda tadi ngurutinnya dari atas ke bawah ya. Ingat panah-panahnya arahnya. 17, 8, 19, 45. Itu artinya apa? Itu artinya adalah hari HUT RI atau hari ulang tahun Republik Indonesia atau hari jadi Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 bulan ke-8 tahun 1945. Ini menunjukkan tanggalnya, kemudian ini menunjukkan ekor itu menunjukkan bulan, kemudian jumlah bulu di bawah perisai dan leher ini adalah tahunnya. Oke, unik ya, unik dong. Kemudian, nah, siapakah perancang lambang negara Indonesia? Ini dia, beliaulah. Jadi, burung Garuda itu atau lambang negara Indonesia itu dirancang oleh beliau yang bernama Sultan Hamid II Al-Qadri. Jadi ini beliau berasal dari Pontianak. Jadi beliaulah pencetus perancang lambang negara Indonesia. Next, oke. Just for information, jadi lambang negara Indonesia tuh mengalami beberapa kali perubahan sebelum akhirnya kita ada di desain finalnya atau desain yang kita ketahui saat ini. Jadi sebelum desain yang paling akhir yang berwarna berwarna kuning ini, itu sebelumnya seperti ini. Bagian kepalanya itu ada jambulnya. Dia sebelum seperti ini ternyata mengalami seperti ini dulu juga, ada tulisan Arabnya. Dan sebelum yang kedua ini, yang pertama seperti ini. Sayapnya tidak terlalu lebar, tapi sama-sama punya sayap. Kepalanya yang pakai mahkota, kemudian mengalami beberapa perubahan, sampai akhirnya kita ke final design atau desain terakhir. Ini yang berwarna kuning ini ya. Oke. Siapa tadi? Perancang lambang Garuda? Sultan Hamid II Al-Qadri. Oke. Nah, kita akan cari tahu apa arti warna dalam burung Garuda. Ini kan ada berbagai macam warna ya. Ada kuning, ada merah, ada hijau, ada hitam, ada putih. Sekarang kita cari tahu artinya apa sih. Pertama, warna kuning. Kuning itu, mana pulpen Budi ya? Kuning itu melambangkan kebebasan dan kemegahan dan keluhuran. Apa warna selanjutnya kira-kira? Ternyata hijau. Apa arti warna hijau? Hijau itu artinya apa? Kalau tanamannya warnanya subur artinya apa? Warna hijau artinya apa? Subur. Kalau subur itu akan menandakan apa? Kemakmuran. Makmur. Kita cek warna selanjutnya. Apa ini? Warna hitam ternyata. Warna hitam artinya apa? Warna hitam itu artinya adalah berani. Berani toh. Warna hitam itu artinya adalah bentar, pulpennya mana ini? Mati lagi. Warna hitam itu artinya adalah siklus kehidupan manusia dari awal sampai akhir. Jadi warna hitamnya itu di sini loh. Nih. Nah.
atau bisa juga itu artinya adalah sebagai lambang khatulistiwa. Oke, next. Wah, warna merah. Merahnya di bawah ya. Soalnya merahnya itu artinya adalah merah itu memiliki arti berani. Kemudian yang selanjutnya apa itu? Warna putih. Hampir sama seperti arti bendera kita. Putih itu artinya suci. Oke. Next. Di mana saja lambang Garuda itu diletakkan atau lambang negara itu bisa kalian jumpai. Jadi yang namanya lambang negara itu tidak diletakkan di sembarang tempat, tidak diletakkan di sembarang momen, karena itu sudah ada aturannya. Oke. Nah, sekarang kita akan cari tahu. Yang pertama itu, bukan yang pertama, di mana saja lambang negara itu diletakkan. Oke. Yang pertama. Nah, ini kan gak asing. Setiap uang koin, uang logam receh. Nah, uang receh yang kalian punyai itu pasti di sebaliknya itu memiliki yang namanya, harus ada yang namanya lambang Garudanya. Nih, berarti di uang logam. Tuh, yang pertama. Kemudian kalau di uang logam ada, berarti apa? Di uang kertas juga harus ada. Nah, ini lambang negara itu harus ada di uang logam dan uang kertas. Oke, lanjut. Yang selanjutnya di mana tuh yang selanjutnya? Yang selanjutnya adalah di. Nah, ini nggak asing. Mana? Di ruang kelas. Setiap ruang kelas wajib ada yang namanya lambang negara beserta foto presiden dan wakil presidennya. Harus. Titik. Oke, harus ada. Kemudian yang ketiga. Di manakah yang ketiga? Nah, kalau kalian punya kakak atau punya saudara pernah lihat kertas seperti dengan tulisan ijazah. Nah, di ijazah itu juga wajib ada yang namanya lambang negara. Nih, ijazah ya yang ketiga. Tadi yang pertama ada uang koin, uang kertas. Yang kedua ada di ruang kelas. Yang ketiga harus ada di ijazah. Baik ijazah SD, SMP, SMA. Itu harus ada yang namanya lambang negara ini. Ya. Bisa kalau kalian lulus dari SD Negeri Cabean, dilihat di ijazah kan pasti ada yang namanya lambang negara. Ini Budi ambil contoh di SD di Jakarta. Oke. Next. Selanjutnya, lambang negara itu diletakkan di mana lagi, Bu? Budi ya. Oke. Yang keempat, yang namanya lambang negara itu harus diletakkan di mana? Nah, ada yang tahu ini apa? Oke. Ini adalah yang namanya materai. Ini bentuknya kecil ya, batu bandingan. Bentuknya kecil kayak gini. Budi gedein gambarnya. Nah, ini wujud besarnya. Sekalipun kecil, di materai itu harus ada juga yang namanya lambang negara kita. Nah, burung Garuda ini harus ada di materai. Materai itu fungsinya itu sebagai apa? Alat untuk apa ya sebutannya itu? Materai itu fungsinya adalah sebagai alat pembuktian perbuatan. Sebagai alat pembuktian kebenaran. Maksudnya gimana, Bu dia? Jadi besok kalau kalian udah kerja atau terikat kontrak dengan sesuatu, jadi misalnya ini materai nih, Budi hapus dulu ya. Budi hapus dulu. Oke. Jadi kalau misalnya ada surat gitu di atas sini, dia misalnya di sini materinya kan kecil nih. Ini misalnya, dan di bawah sini nama Budian dulu dia. Nah, misalnya dia menyatakan saya tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan
kantor atau perusahaan saya ini bla 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 bla. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Dengan menandatangani berkas tersebut di atas materai. Jadi misalnya ini materainya nih, ini Budia perbesar ya biar jelas. Nah, Budia tanda tangannya harus nanggro itu apa ya? Kena materainya. Jadi misalnya kayak gini. Nah, jadi materainya kena goresan tanda tangan kita. Ini sebagai bukti. Sebagai bukti apa tadi? Sebagai bukti. Ayo. Sebagai bukti mengenai perbuatan. Mengenai pembuktian. Misal Budia tadi di atas tanda tangan ini ada pernyataan tidak akan mencemarkan nama baik perusahaan. Kalau misalnya Budia suatu saat nanti mencemarkan nama baik perusahaan, nah dengan adanya materai ini Budia bisa dihukum. Makanya materai itu penting gitu ya. Nah, di sini ada tulisan materai 10.000. Ini juga menunjukkan apa? Semakin kenceng nanti ikatan hukumnya, seperti itu ya. Next. Nah, terakhir di mana saja lambang negara itu diletakkan? Kita lihat kelima. Ini udah. Ternyata sudah berakhir. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ini adalah materi di subtema 1, tapi materi pertama. Besok Budi akan bahas tentang lambang Pancasila di perisainya, sama lambang pramuka, ada juga lambang rambu lalu lintas. Rambu lalu lagi. Jangan lupa absen atau presensi di kolom komentar ya. Oke, hari ini tidak ada tugas. Tapi materi saja. Budi akan ngasih tugas di akhir materi ini besok atau setelah subtema 1 ini selesai. Oke? Jangan lupa absen di kolom komentar. Budi akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next my video. Bye bye.